Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Medica Loka Hermina Tbk atau HIL. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan dan sejarah singkat. PT Medica Loka Hermina Tbk atau Hermina adalah salah satu jaringan rumah sakit umum swasta terbesar di Indonesia. Berawal dari fokus pada kesehatan ibu dan anak, kini Hermina berkembang menjadi penyedia layanan kesehatan komprehensif. Jaringan mereka tersebar dari Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi hingga Maluku. Hampir semua dimiliki mayoritas dengan kepemilikan mencapai 70% hingga 99%. Struktur kepemilikan dan aset anak usaha. Hermina mengelola puluhan anak usaha rumah sakit seperti Medica Loka Sejahtera di Bekasi dengan aset 734 miliar rupiah, Medica Loka Husada di Depok 407 miliar rupiah, hingga Medica Loka PIK 2 di Jakarta 222 miliar rupiah. Kepemilikan mayoritas memberi kontrol penuh sekaligus kontribusi pendapatan signifikan. Laporan laba rugi. Pendapatan 12 bulan terakhir mencapai 6,76 triliun rupiah. Laba kotor 2,28 triliun rupiah dengan margin 32%. EBITDA 1,68 triliun rupiah dan laba bersih 418 miliar rupiah dengan margin 5,9%. Margin ini sedikit di bawah rata-rata industri rumah sakit yang biasanya 8-10%, menandakan adanya tekanan biaya. Neraca keuangan. Total aset 11,92 triliun rupiah, liabilitas 4,91 triliun rupiah dan ekuitas 5,47 triliun rupiah. Debt to equity ratio 0,86 artinya utang masih terkendali dengan baik. Likuiditas terjaga dengan current ratio 1,76 dan quick ratio 1,69. Arus kas. Arus kas operasi positif 1,05 triliun rupiah menunjukkan bisnis inti menghasilkan uang. Namun, arus kas investasi negatif 2,07 triliun rupiah karena ekspansi besar. Capex hampir 2 triliun rupiah menyebabkan free cash flow negatif 941 miliar rupiah. Profitabilitas dan pertumbuhan. Gross profit margin 32%, operating margin 12,36%, dan net profit margin 5,9%. Pertumbuhan pendapatan year on year hanya 3,56%, namun laba kotor turun 11,83% dan laba bersih anjlok 34,22%. Artinya, biaya naik lebih cepat daripada pendapatan. Valuasi saham. Per TTM 60,71, sangat premium dibandingkan median IHSG 8,54. Forward pair 39,35 masih tinggi. PBV 4,63 dan EV/EBITDA 17,34 menunjukkan harga pasar jauh di atas nilai buku. Earnings yield hanya 1,65%, cukup rendah. Solvabilitas dan efisiensi. Debt to equity 0,66, interest coverage 4,02, dan Altman Z-score 3,19, semua dalam zona aman. Aset turnover 0,59 masih rendah, artinya manfaatin aset yang besar belum dimaksimalkan penuh. Efektivitas manajemen. ROA 3,5%, ROE 7,63%, dan ROCE 9,51%, menunjukkan profitabilitas modal masih moderat. Day sales outstanding 64 hari, agak panjang untuk siklus penagihan rumah sakit, tapi cash conversion cycle 41,8 hari masih efisien. Dividen dan kebijakan payout. Dividen 2025 sebesar 10,5 per saham, yield hanya 0,64%, payout ratio 35,86%. Meskipun yield rendah, tren dividen meningkat konsisten sejak 2021. Resiko dan tantangan. Pertama, pertumbuhan laba bersih negatif karena kenaikan biaya.
Kedua, valuasi sangat mahal sehingga sensitif terhadap sentimen negatif. Ketiga, ekspansi besar memang prospektif, tapi sementara ini membebani arus kas. Kesimpulan dan rekomendasi investasi. Hermina adalah pemain besar dengan jaringan luas dan brand kuat. Fundamental cukup sehat, likuiditas aman, dan strategi ekspansi jelas. Namun, harga saham saat ini sudah premium, sehingga entry point perlu dipertimbangkan. Bagi investor jangka panjang, HIL menarik jika harga turun ke valuasi wajar. Untuk trader, volatilitas harga dan sentimen pasar perlu diperhatikan. Terima kasih sudah menonton analisis fundamental HIL ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan investasi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cerdas dalam berinvestasi dan salam cuan.